nah ini korelasi antara belanja pegawai dengan poverty itu tinggi ya, negatif ya. Jadi makin besar belanja pegawai, makin besar belanja modal, itu akan menurunkan poverty rate gitu ya. Dan ini signifikan ini, lihat ini signifikan gitu. Tapi kalau kita lihat ya, R kuadratnya juga kalau kita masukkan dua-duanya, ini signifikan ya, 83% di sini. Ya. Tapi ternyata dari uji T gitu ya, enggak ada yang signifikan gitu. Ya. Apakah ini berarti tidak berpengaruh nyata gitu belanja pegawai dan belanja modal terhadap penurunan tingkat kemiskinan? Itu kan masalahnya. Hati-hati gitu ya. Oke. Gimana? Ada pertanyaan? Kalau elastisitas tahu ya, Jadi poinnya gitu, kalau saya review aja ya. Kalau terus diam aja, saya bingung diamnya ini diam ngerti atau diam bingung nih ya. Jadi Boleh gini, Pak, direview Pak. kenapa? Boleh direview ulang Pak. Yang parsial Review juga ulang. belum belajar Pak. Oh, ini berarti di review ulang karena belum lihat videonya kali ini Dennis nih ya. Udah dong. Oh sudah, mantap kalau gitu. Jadi gini, misalkan kalau kita lihat nih ya, faktor mana yang paling kalau kita lihat ya ini kan R kuadratnya kan tinggi ya yang itu permintaan ya barang deterjen yang baru di launching itu. Nah, kemudian ini ada 5 variabel yang diperkirakan mempengaruhi demand gitu kan. Nah, ini kalau kita lihat apakah model ini bisa menjelaskan keragaman permintaan? Bisa kan? Karena uji F-nya apa signifikan kan? Ya, R kuadratnya juga tinggi. Nah, faktor mana yang berpengaruh nyata? Ya, kelihatannya kan semua signifikan kan? Oke. Nah, pertanyaannya adalah faktor mana yang paling berperan sebenarnya nih? Gitu. Yang paling berperan bukan dilihat dari koefisiennya. Gitu. Kenapa? Karena koefisiennya kan satuannya kan beda-beda. Ada yang satuannya unit per dolar, ya. Ada yang satuannya unit per minggu. Gitu. Ya, misalkan saja ini minus 5 ini maksudnya apa? Jika harga naik $1, permintaan akan turun apa? 5 unit kan? Itu kan? Kalau yang ini apa? Tiap minggu naik berapa? 1,3 unit. Gitu. Beda kan? Nggak bisa dibandingkan gini. Berarti koefisien yang paling besar adalah yang paling berperan, nggak bisa. Gitu. Harus bebas satuan. Meskipun satuannya sama, misalkan saja kan karena harga dalam dolar, income juga dalam dolar, gitu kan. Anda bayangkan kenaikan harga $1 dengan kenaikan pendapatan $1 itu mananya sama nggak? Misalkan saja spidol kalau naik $1 ya itu sangat bermakna kan? Bisa 2 kali lipat harganya itu. Gitu. Tapi kalau pendapatan saya naik $1 misalkan ya, itu signifikan nggak naik $1 itu? Nggak ada apa-apanya kan $1 itu. Nah, sehingga ketika membandingkan mana yang paling berperan, harus bebas satuan. Tidak ada satuannya. Nah, apa kalau yang tidak ada satuannya? Nah, inilah yang kita bahas, yaitu koefisien baku dan elastisitas. Kita menggunakan ini. Kenapa kita menggunakan elastisitas dan koefisien baku? Karena bebas satuan nih. Ya, relatif pentingnya masing-masing variabel bebas itu. Misalkan saja untuk koefisien baku misalkan saja. Nah, ini menggambarkan relatif pentingnya. Nah, ini kalau koefisien baku ya, bentar. Koefisien baku di sini ini dibakukan semua variabelnya nih ya. Dikurangi rata-rata dibagi simpangan baku. Ini juga dikurangi rata-rata dibagi simpangan baku gitu. Nah, ini nggak ada satuannya ini kan. Dolar dibagi dolar habis. Ya. Kemudian tadi minggu dibagi minggu habis. Tidak ada satuan. Apakah kita perlu meregresikan kembali? Nggak perlu. Ada hubungannya bisa ditunjukkan. Ya. Standardized coefficient itu adalah koefisien dikali rasio apa? Simpangan baku dari X dibandingkan Y. Ya. Kalau elastisitas, nah ini kan diajarkan di dalam mikro gitu ya. Selalu ini Anda diajarkan nih. Nah ini juga kan makin elastis, artinya perubahan sedikit saja di X itu bisa merespon atau direspon perubahan Y yang cukup besar gitu. Kalau makin elastis kan begitu. Nah satuannya ada nggak? Nah kalau elastisitas itu kan
berapa perubahan dalam persen misalkan ya, perubahan Y terhadap Y ini ya, perubahan relatifnya ini berapa persen nih perubahan Y, berapa persen perubahan X ini dibagi nih. Nah, persen dibagi persen habis kan nggak ada satuannya. Nah, ini juga bisa ditunjukkan gitu ya. Bisa ditunjukkan bahwa gitu ya. Bisa dihitung sendiri dari koefisien aslinya. Koefisien aslinya dikali X dengan Y. Nah, karena ini tergantung nilai X dan Y, berarti elastisitasnya bisa beda-beda ya, satu titik dengan titik yang lain gitu. Ya, pasangan X dan Y ini. Tapi di beberapa software kadang-kala diberikan juga elastisitas tapi terhadap rata-ratanya gitu, seperti elastisitas busur gitu kan. Nah, setelah kita hitung ya, kalau kita lihat misalkan ini rata-rata, ini standar deviasi, maka koefisien baku ini sebenarnya apa? Koefisiennya dikali dengan apa? Nah, ini tadi apa namanya rasio daripada apa? Standar deviasi X ya, 14 dibagi 104. Nah, untuk elastisitas ini koefisiennya ya dikali dengan apa? Rasio rata-ratanya yaitu 127 dibagi 1285. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi kalau melihat mana yang paling berperan, lihat saja ya. Dari koefisien baku bisa juga elastisitas. Kalau dari koefisien baku yang pertama adalah harga, yang kedua meskipun koefisien income ini paling rendah, tapi justru dia perannya besar ini. Yang kedua nih daya beli, ketiganya harga pesaing, kemudian biaya iklan, yang terakhir adalah apa? Awareness tadi ya, setelah tiap minggu makin berperan karena ada kenaikan awareness daripada masyarakat setelah barang itu diintrodusir misalnya. Ya, jadi seperti itu gitu. Kemudian untuk stata ya koefisien baku ini bisa dihitung langsung sebenarnya, yaitu menggunakan apa? Dalam regresi Anda kasih koma beta, akan keluar nih betanya. Ya, akan keluar betanya ini berapa? Ya, keluar ini betanya. Ini koefisien baku. Nah, begitu juga kalau misalkan saja modelnya adalah model dalam logaritma, ya seperti waktu itu kita bahas tentang apa? Oh ini dia kehapus ya. Kalau dalam logaritma ya model multiplikatif lah. Kalau di mikro itu kan ada model COP12. Gitu. Maka koefisiennya ini adalah apa? Ini adalah elastisitas. Gitu. Kalau sudah elastisitas, nggak perlu lagi kita cari tadi pakai rasio dari apa simpangan baku untuk standardized deficit, nggak perlu, langsung aja gitu. Mana yang paling besar? Nah ini P, kemudian yang kedua adalah harga kompetitor, yang ketiga daya beli, advertising, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat bagaimana urutan yang paling berperan kalau kita menggunakan elastisitas dengan standardized coefficient, itu beda karena memang interpretasinya juga berbeda kan. Kalau misalkan elastisitas ini adalah persen dibagi persen ya, berapa persen perubahan Y jika X berubah 1%. Tapi kalau dalam koefisien baku ya misalkan 0,8 ya berapa perubahan satu simpangan baku dalam ubah bebas X ini ya akan menyebabkan perubahan dalam skor baku di ubah respon Y. Oke? Mana? Ada pertanyaan? Lagi nih, coba. Sebelum ke koefisien korelasi parsial. Ada pertanyaan? Jelas ya? Kalau yang ini jelas ya, Dennis ya? Tadi kan Dennis yang nanya. Jelas ya? Ya. Oke. Nah, kemudian kalau misalkan kita lihat ya hasil regresi kemarin itu, ada keluaran apa? Selain R kuadrat, ada yang namanya apa? Adjusted R square. Gitu ya. Bedanya apa? Kalau R square, ya R square itu kan sebenarnya jumlah kuadrat ini nih, jumlah kuadrat regresi model nih, 291.363 dibagi totalnya gitu. Ya. Itu adalah R kuadrat gitu. Nah, kalau kita nambah variabel baru ya, itu akan selalu nambah R kuadrat gitu. Padahal belum tentu signifikan gitu kan. Nah, ini barangkali harusnya kalau mau membandingkan dikoreksi dengan jumlah ubah bebasnya. Itulah yang namanya apa? R kuadrat terkoreksi. Adjusted R square. Gitu. Jadi kalau adjusted R square di sini ya,
Oh ini yang itu ya, yang tadi elastisitas kan ini ya tadi ya sudah ya. Kalau misalkan saja untuk sebentar, yang ini terkoreksi ya. Yang terkoreksi itu mana? Sebentar. Nih, ya. Jadi kalau terkoreksi beda rumusnya, ya, yaitu apa? 1 dikurangi porsi daripada varian error dibagi varian Y, varian total. Kalau yang R kuadrat biasa kan jumlah kuadrat ya, berapa porsi jumlah kuadrat model terhadap jumlah kuadrat total. Kalau itu benar porsi, karena jumlah kuadrat model ditambah jumlah kuadrat error itu sama dengan jumlah kuadrat total atau jumlah kuadrat Y. Gitu. Tapi kalau Anda lihat nih, ini kan porsi varian error terhadap, bukan berarti ini adalah porsi varian daripada model ya terhadap varian Y. Enggak, karena varian Y ini tidak sama ya dengan penjumlahan varian error ditambah dengan varian apa? Regresi ya. Jadi ini jadi ini nggak pas juga kalau dikatakan berapa persen keragaman yang dijelaskan oleh model. Jadi yang mungkin pas memang porsi jumlah kuadrat itu kan kalau menjelaskan dengan kalimat itu. Gitu. Tapi kalau kita membandingkan ada 2 model nih, ya, apalagi dua model ini jumlah variabel bebasnya tidak sama gitu. Nah, Anda menggunakan adjusted R-square. Kenapa ini harus dikoreksi dengan jumlah kubah bebasnya? Seperti itu gitu ya. Nah ingat yang tadi ya, ini porsi varian dengan jumlah kuadrat ini beda ya. Jadi kalau kita lihat nih, kalau yang namanya varian daripada error ini kan yang di bawah nih 1,29. Ya, kalau varian daripada model ini 31. Nah varian total ini nggak bisa, ini bukan penjumlahan nih, bukan penjumlahan varian. Yang penjumlahan adalah jumlah kuadrat, sum of square. Kalau ini adalah mean square-nya, mean square error, MSE gitu. Ini mean square of model, mean square of regression gitu. Ya, oke. Gimana? Sampai situ sudah tentang apa tadi R kuadrat yang biasa dan terkoreksi. Gimana? Jelas yang ini. Gimana, Dennis? Bisa ya membedakan ini ya. Jadi kalau mau membandingkan, ya jangan memakai R kuadrat, tapi menggunakan apa? Adjusted R square gitu. Ya, kecuali kalau memang ketika Anda membandingkan 2 model, jumlah kubah bebasnya sama gitu. Ya, jadi seperti ini nih. Yang ini nih. Mana? Yang ini. Yang ini ada 5 kan variabel bebas kan? Kemudian dengan model yang lone misalkan. Ini ada 5 juga nih. Boleh saja Anda membandingkan R kuadratnya. Ini lebih besar dari yang sebelumnya kan. Oke. Ini juga kalau Anda mau menggunakan adjusted R-square juga nggak apa-apa. Pasti ini lebih besar juga gitu. Ya, karena memang jumlah kubah bebasnya apa sama. Memang amannya sih udah adjusted R-square kalau untuk membandingkan. Oke, tapi kalau misalkan mau menginterpretasikan berapa persen keragaman model yang bisa dijelaskan oleh berapa persen keragaman model yang bisa menjelaskan keragaman Y itu gitu. Nah, biasanya itu adalah R kuadrat. Karena memang porsi jumlah kuadrat kan. Seperti itu. Oke? Jelas? Oke. Nah, ini yang mungkin barangkali yang agak ini adalah tentang korelasi parsial. Nah, korelasi parsial ya. Nah, ini ada contoh saja ini. Jadi contoh di buku saya itu yang dalam regresi berganda ya, multiple regression model. Ini contoh ini adalah bahan bakar pemanas ya yang dibutuhkan ya di musim dingin ya daerah Januari, daerah belahan utara ya, misalnya Eropa, Amerika gitu ya. Nah, itu biasanya menggunakan heater gitu ya. Bahan bakar pemanas yang dibutuhkan tergantung dari temperatur udara dan ketebalannya. Ya makin panas temperatur maka heaternya makin sedikit gitu ya. Makin tebal gitu ya. Nah, rumah tersebut di situ maka makin sedikit yang dibutuhkan, tapi makin mahal tentu saja kan, makin tebal rumah itu kan. Jadi koefisiennya memang negatif gitu ya. Jadi ini koefisiennya negatif ya. Nah, interpretasinya apa? Interpretasinya kan yang minus 543 ini
berapa perubahan Y kalau X-nya berubah 1 unit, kalau X ini tetap kan. Asumsinya kan ceteris paribus kan. Dengan isolasi yang tetap, yaitu X2 tetap, gitu. Untuk tiap kenaikan 1 derajat Fahrenheit dalam temperatur, akan mengurangi jumlah bahan bakar pemanas sekitar 5437 galon. Ya. Nah, ini kalau masalahnya adalah bagaimana kalau X1 dan X2 ini berkorelasi gitu. Kalau berkorelasi, apalagi korelasinya tinggi gitu ya, kita nggak bisa kan jika isolasi tetap. Kita nggak bisa ngomong gitu ceteris paribus. Kenapa? Karena kalau temperatur naik misalkan ya, kalau temperatur naik mungkin X2 juga akan berubah kalau berkorelasi tinggi. Gitu. Jadi sulit memisahkan pengaruh dari masing-masing faktor kalau gitu ya, kalau antar variabel bebas ini berkorelasi. Ya, seperti yang nanti kita lihat itu nggak ada yang nyata. Bahkan yang tadinya pengaruhnya negatif bisa saja jadi positif. Gitu. Oke. Nah sekarang bagaimana menghitung korelasi parsial gitu ya? Jadi korelasi parsial ini, nggak ada terjemahannya di sini ya. Jadi ini korelasi adalah bagaimana kalau misal korelasi parsial antara ini korelasi sederhana antara Y dengan ini yang ditanyakan apa ini? Ininya belum ini nih bahannya ini ya. Di buku saya lah apa yang lengkapnya ya. Jadi korelasi parsial misalkan antara Y dengan X2 adalah setelah dikoreksi atau pengaruh dari X2 X3 itu dibuang. Ya, pengaruh dari X3 ini dibuang. Caranya gimana? Ya, caranya adalah gitu ya. Y ini ya dihilangkan dulu pengaruh X3-nya ya. Jadi diregresikan Y dengan X3. Ini kan dugaan ya. Kemudian X2 juga diregresikan dengan X3, gitu kan? Kemudian kita ambil sisaannya gitu. Jadi soalnya dugaan ini ya yang dijelaskan oleh X3 ini kita buang. Jadi keluarkan pengaruh X3 terhadap keduanya, yaitu ambil sisaannya ya dari regresi yang pertama, ambil sisaannya dari regresi yang kedua. Berarti ini tinggal sisa setelah dibuang pengaruh dari X3, ini juga sisaan setelah X3 dikeluarkan dari di X2-nya. Nah, ketika ini dikorelasikan antara Y dan X2, setelah pengaruh X3 di Y dan pengaruh X3 di X2 ini dibuang, gitu ya, maka inilah yang disebut korelasi parsial. Korelasi parsial antara Y dan X2 tadi. Gitu. Ya, saya kira itu nanti coba lihat di buku saya itu jelas itu tahapannya. Gitu. Nah, kadangkala mencari korelasi parsial ini bisa seperti ini, gitu ya. Bisa juga ada rumusnya nih. Ya, ada rumusnya. Tapi ini rumus yang hanya 2X ya. Jadi ini dihilangkan dulu nih, lihat nih. Ini apa nih? Korelasi Y dengan apa? X3 kan? Ya, ini korelasi X2 dan X3. Dihilangkan ini kan pengaruh X3-nya soalnya. Gitu kan. Ini juga sama nih. Nah, dari Y ini dihilangkan korelasi dengan apa? Oh, ini lain lagi, sorry. Ini ya, X3. Ini sudah dihilangkan. Kalau dengan korelasi parsial dengan X3, pengaruh X2-nya dihilangkan. Ini juga sama. YX2, kemudian RX ini dihilangkan. Nah, baru nanti inilah korelasi parsial. Nah, apa sih maknanya di dalam konteks katakanlah kalau kita tahapan ya di dalam regresi ini gitu ya. Jadi sebenarnya gini, pertama katakanlah mau melihat ini ya, korelasi parsial X2 dia. Maksudnya gini, katakanlah kita masuk regresinya bertahap. X3 dulu, berarti katakanlah yang dijelaskan oleh X3 ini yang merah nih, gitu kan? Oke. Nah, ketika masuk X2, jadi nambah nih X2 nih. Tambahan informasi X2 itu sebesar apa? Yang ini kan, yang arsir ini kan? Nah, tambahan informasi X2 setelah X3 ada dalam model. Berapa tambahannya gitu? Inilah ada yang namanya semi-partial correlation nih. Nah, ini misalkan saja di sini 7493. Signifikan enggak? Nah, ini ada ujinya ya. Signifikan enggak gitu, ya. Jadi inilah signifikansi daripada apa? Semi parsial atau partial correlation nih di sini ya. Signifikan enggak? Ini signifikan. Berarti kalau gitu tambahan informasi X2
setelah X3 berada dalam model ini signifikan. Ya. Atau mungkin barangkali lebih jelasnya kalau kita regresinya bertahap, misalkan begini. Ya, tadi itu ya. Caranya dengan stata bisa nih perintahnya kayak gini, makanya Anda bisa mencoba nih. ANOVA ini Y-nya gitu ya. Kemudian di sini adalah paket C titik nih ininya. Ya, isolasi ada temperatur, kemudian komat sekuensial gitu. Bertahap ya. Ya. Bagaimana mengevaluasi kontribusi suatu pubah bebas X, katakanlah dalam hal ini X2 gitu ya, dalam menjelaskan keragaman atau memprediksi pubah tak bebas Y jika pubah-pubah bebas lainnya sudah masuk dalam model. Jadi yang lain-lainnya, tapi karena di sini hanya ada satu misalkan. Ini kan regresinya kan, regresi dua variabel bebas ini. Ya, ini regresinya nih ya, signifikan gitu kan. Nah, kalau bertahap, katakanlah X2 dulu nih. Oh, sorry, X3 dulu tadi, X2-nya kan terakhir ya. X3 dulu nih. Nah, ini signifikan. Kemudian masuk di sini X2 setelah adanya apa? X3 kan. Oke. Nah, ternyata ini signifikan juga gitu. Ya. Jadi di sini kalau dalam konteks untuk contoh soal ini memang signifikan gitu. Nah, ini juga rumus lain ya untuk mencari korelasi parsial bisa dari sini. Jumlah kuadrat regresi tadi tambahan X2 setelah X3 gitu ya. Dibagi dengan apa? Jumlah kuadrat sisa ya ditambah dengan apa? Yang ini sama dengan yang di atas nih. Itu juga sama saja korelasi parsial yang dikuadratkan. Oke? Ya. Jadi kalau kita lihat bagaimana tambahan tadi ya, tambahan X2 signifikan nggak ini gitu ya. Nah, signifikan itu bisa dari uji F, kali ini kan satu nih, bisa juga dari apa? Nanti uji T juga bisa gitu. Atau dari sini yang tadi itu, ya, ini signifikan gitu. Oke? Atau tadi menjelaskannya kan gini tadi, X3 masuk dulu, kemudian nambah X2. Nah, kalau nambah X2 dalam kasus ini gitu ya, signifikan nggak kelihatannya kalau kayak gini nih, yang ini arsiran ini? Ya, kalau digambarkan begini, berarti kan intinya yang dijelaskan X3 dijelaskan juga oleh X2. Artinya X3 dan X2 ini apa? Berkorelasi kan ini, ya. Nah, kalau berkorelasi kemungkinan tambahan dari X2 yang ini nih, tambahan X2 setelah X3 ini berada dalam model, kemungkinan nggak signifikan gitu. Jadi pubah X2 ini tidak signifikan memperbaiki model. Ingat ya, tidak signifikan memperbaiki model setelah ada pubah lainnya berada di dalam apa? Model. Contoh misalkan saja yang ini nih, ya, yang tadi saya ini properti nih, ya. Yang properti di sini kalau kita lihat gambarnya nih, ini belanja pegawai yang S3 nih. Nah, kemudian nambah belanja modal. Ternyata tambahannya ini apa? Tambahannya kecil sekali penjelasannya gitu ya. Ya, ini kecil sekali gitu. Nah, ini bisa ditunjukkan di dalam model ini. Misalkan gini, kita lihat ya, bagaimana korelasi antara belanja pegawai dengan belanja modal ini. Ini tinggi kan? Signifikan nih. Ya, ini signifikan. Artinya kalau belanja pegawai naik, belanja modal juga naik gitu. Sehingga dia menjelaskannya apa? Cukup banyak juga ada kesamaan di dalam menjelaskan apa? Properti tadi gitu. Nah, kalau Anda lihat ya, bagaimana tambahan tadi ya, bagaimana tambahan informasi belanja modal setelah belanja pegawai, kalau kita lihat kan gambarnya ini kecil nih, karena korelasinya tinggi kan. Nah, ini ternyata memang nggak signifikan nih. 0,27, 10. Ya. Dan ini juga bisa dilihat, ya. Ini sama dengan 271 nih, p-value-nya nih. Ini tidak signifikan nih, belanja modal tidak signifikan, belanja pegawai juga tidak signifikan gitu. Nah, ini padahal sebenarnya korelasi dengan properti ini dengan Y ini signifikan. Ya. Jadi meskipun korelasi persen X dengan Y tinggi gitu. Jika korelasi antara variabel bebas ini ya tinggi nih ya, maka dengan Y ini akan rendah nanti korelasi parsialnya ya. Korelasi parsial itu kan tadi ya tambahan informasi variabel tersebut ya dalam menjelaskan Y setelah yang lain ada dalam model. Jadi tambahan informasinya saja itu sebenarnya uji T itu. Ya, jangan seperti Anda langsung mengesahkan bahwa oh ini tidak signifikan gitu. Ya hati-hati sebelum mengatakan tidak signifikan, lihat dulu korelasinya ya. Lihat dulu. Jadi kalau saya tanya nih ya,
Tanya ke siapa tadi? Dwi Aprianto nih. Kalau saya tanya, apakah belanja, karena dua ini waktu itu di ujian saya keluarkan itu ya, angkatan sebelumnya nih. Banyak yang nggak bisa jawab nih. Belanja pegawai dan belanja modal ini signifikan nggak dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan, Dwi? Kalau dari uji korelasinya signifikan. Terus? Signifikan. Ya terus di sini kan nggak signifikan nih. Kalau kita lihat di model regresi, ini kan nggak signifikan kan? Nah, yang menurut Anda sebenarnya signifikan nggak itu belanja pegawai dan belanja modal? Seperti tadi dijelaskan, Prof. Jadi untuk melihat hubungan korelasi ataupun signifikansi bisa dilihat dari yang bagian tabel korelasinya dulu, Prof. Sebelum memastikan atau memutuskan bahwa ketika kita melihat p-value dari signifikan hubungan BP dan BM ini tidak signifikan gitu, Prof. Terus kalau misalkan saja saya katakan nih, ini nggak signifikan ya, cenderung orang nih umumnya nih, ya. Dan Anda juga sebelum belajar dengan ini pasti mengatakan nggak signifikan kan pengaruhnya kan? Belanja modal dan belanja pegawai dikatakan tidak berpengaruh nyata kan? Iya. Ya. Apakah benar? Kalau gitu pertanyaan saya, ini nih interpretasinya apa sih sebenarnya? Uji T ini? Uji T ini tidak signifikan, interpretasinya apa sebenarnya? Ada. Misalkan yang belanja modal nih, ya belanja modal nih, interpretasinya apa tuh? Tidak ada hubungan, Prof, antara belanja modal dengan tingkat kemiskinan. Oh, kalau tidak ada hubungan berarti nggak berpengaruh dong kalau gitu gimana? Padahal ini kan ada tadi hubungannya. Apa coba? Gimana itu? Siapa coba yang ada di sini? Coba Glaze, gimana coba? Ini menerjemahkan bahwa ini tidak signifikan, ini apa maksudnya? Kalau dari hasil regresinya Pak, untuk yang antara belanja modalnya tadi itu dia tidak signifikan jika dengan uji T, tapi kalau kita lihat lagi di atas itu ada probabilitas uji F Pak. Nah di situ dia signifikan Pak. Ini bacanya apa nih? Maka saya tulis nih. Ini apa nih, Mbak? Ini apa ini? Tidak signifikan. Bukan ini nih, saya tulis yang saya tuliskan tambahan info. Itu kan sebenarnya uji T ini nih, gitu. Jadi yang saya arsir ini apa ini? Tambahan informasi belanja modal setelah belanja pegawai berada di dalam apa? Model. Jadi ketika modeling, tambahan informasi BM itu signifikan nggak? Tidak signifikan gitu. Berarti seolah sudah diwakili oleh apa? Belanja pegawai gitu. Kan berkorelasinya tinggi. Gitu. Nah, begitu juga sebaliknya kalau saya tanya misalkan aja. Di sini tentang belanja pegawai ini nggak signifikan. Gitu. Artinya apa ini? Kalau yang belanja pegawai ini tidak signifikan, maksudnya apa nih? Glaze. Kalau dia belanja pegawai tidak signifikan, maksudnya dia tidak signifikan mempengaruhi modelnya, Pak. Wah, ini sama aja dong belanja sama ini kan dijawabnya ini nih. Digambar dia ini. Belanja dengan tambahan belanja modal, belanja pegawainya tidak signifikan, Pak. Seperti itu, Pak. Bukan tambahan belanja modal dong, terbalik dong. Ini kan ceritanya adalah yang BM. Kalau yang BP berarti tambahan informasi belanja pegawai setelah adanya belanja modal di dalam model gitu. Itu tidak signifikan gitu. Nah, yang mana? Nah, yang mana kan sebenarnya kan di sini kalau kita lihat nih gambarnya nih. Ya, kalau misalkan gambarnya adalah yang ini nih, tambahan informasi yang tadi. Ini kan yang merah-merah ini kan, ini kan. Ini kan tambahan informasinya kan? Ya, yang merah-merah ini sedikit nih. Ini juga ini tidak signifikan gitu. Tidak signifikan dalam mempengaruhi apa namanya Y tadi.
tambahan informasi belanja pegawai setelah ada belanja modal di dalam model gitu. Ya, karena sudah diwakili ya. Sudah diwakili oleh belanja modal. Kan ini korelasinya tinggi nih. Ya makanya kadang-kala nanti diajarkan ya di bagian UAS gitu. Salah satu ya menangani multikolinear ini yang berkorelasi tinggi kita buang saja. Ya, bukan dibuang, artinya karena sudah diwakili oleh apa? Oleh X tersebut, gitu, X yang lain, gitu kan korelasinya tinggi. Begitu. Nah ini nih poinnya nih, ya. Dilihat kembali nih, kalau misalkan latihan soal yang di sini gitu ya. Jadi lihat kembali ya, jangan hanya sekedar, wah ini dia signifikan ini, hati-hati nih. Bahkan kadang-kala kalau korelasinya tinggi ya, signifikan kadang-kala arahnya beda nih, yang tadinya apa negatif bisa jadi positif gitu. Itu hati-hati gitu. Itu nanti ya di ini ya masalah multikolinear. Tapi di sini ini hati-hati ketika melihat uji T itu. Jadi uji T ini sebenarnya adalah uji apa? Korelasi parsial sebenarnya gitu poinnya. Ya, kadang-kadang lupa nih, uji T itu korelasi parsial gitu. Artinya peranan bagaimana kalau informasi itu baru dimasukkan di model setelah yang lainnya berada dalam model. Itu sebenarnya mana uji T. Memang kalau misalkan saja tidak ada korelasi, misalkan seperti yang ini sebelumnya nih. Ya, sebelumnya. Ini memang tidak ada korelasi nih antara apa? Antara X dan apa? Y. Kalau nggak ada korelasi antara X dan Y seperti ini nih, tadi yang ini ya. Antara apa nih? Temperatur dan apa? Isolasi gitu ya. Kalau tidak ada korelasi yang tinggi gitu ya, mungkin tambahan informasinya signifikan. Jadi makanya pemahaman selama ini Anda aman karena tidak ada korelasi. Gitu. Tapi kalau ada korelasi dan di dalam praktek itu banyak yang berkorelasi, gitu ya. Banyak berkorelasi antara variabel bebas itu umumnya. Sehingga nanti penanganan dari multikolinear ini harus benar-benar dipahami. Gitu. Nah nanti di bagian itu bisa Anda lihat lah ya tentang apa. Uji asumsi dan penanganannya sebenarnya ada di video ya di saya itu ada asumsi dan menangani asumsi itu gitu kan. Tapi itu bukan bahan ujian UTS ya. Bahan ujian UTS ini adalah tentang ini ya masalah apa korelasi parsial. Mananya apa? Jadi sekali lagi di korelasi parsial ini tentang ini nih. Ya, bisa dengan ini atau pemahamannya yang tadi itu yaitu korelasi antara apa? Y dengan X kalau X yang lainnya sudah dikeluarkan pengaruhnya gitu kan begitu. Oke. Mana ada pertanyaan? Oh tadi tuh yang nyales, yang nanya tuh si ini ya, Denis ya. Gimana Denis? Sudah ngerti Denis? Iya Pak, Oh. korelasi parsial. Oke. Jadi ini PR-nya ya, PR-nya tentang ini. Yang di luar nih ya, tentang ini pertanyaannya nih ya. Apakah ini aja yang ini nih. Apakah di dalam ini nih slide ini ya, apakah belanja pegawai dan belanja modal gitu ya berpengaruh terhadap apa tingkat kemiskinan? Itu saja PR-nya ya. Ya, sampai nanti dibahas lagi. Jadi dengan menjawab itu Anda mereview apa yang saya jelaskan ini. Ya. Siapa tahu itu keluar juga kan di ujian gitu kan. Atau ujiannya dari tugas-tugas saja ya. Kalau ujian Ya, pakai kata atau enggak, pokoknya nanti kalau ada ujian pun saya kasih soal, kemudian Anda ini. Atau mungkin dari tugas pun enggak apa-apa juga sih. Kita lihat aja nanti ya. Kita lihat aja nanti.
Jadi itu aja ya, nanti tugasnya nih bagaimana apakah belanja pegawai dan belanja modal kalau lihat dari ini nih slide ini nih ya berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Itu aja gitu. Anda jelaskan gitu ya. Cara menjelaskannya tadi yang sudah saya jelaskan ini.